Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur, sasaran, strategi, dan lingkup penelitian pendidikan. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya saya harapkan secara umum diharapkan nanti mahasiswa ataupun masyarakat umum ataupun pembaca memiliki kompetensi menjelaskan tentang struktur, strategi, sasaran, dan ruang lingkup penelitian pendidikan. Nah, secara khusus, nanti mampu menjelaskan isi dari masing-masing bagian penulisan dalam penyusunan proposal penelitian pendidikan. Nah, yang kedua adalah menunjukkan sistematika laporan penelitian pendidikan. Yang selanjutnya adalah menjelaskan sasaran pada penelitian pendidikan, menunjukkan strategi yang dilakukan pada saat melakukan penelitian pendidikan, dan membedakan ruang lingkup penelitian di pendidikan untuk jenis kualitatif dan tentu kuantitatif. Nah, hakikat penelitian pendidikan kalau kita lihat dari sisi pengetahuan ini ada jenis pengetahuan dan ada pengetahuan ilmiah. Nah, jenis pengetahuan ini bisa kita melalui logika, dilihat dari logika, etika, maupun estetika. Nah, kalau pengetahuan dilihat dari pengetahuan ilmiah atau yang ilmu, nah ini ada koherensi dan korespondensi. Nah, disinilah pengetahuan ilmiah atau ilmu itu nantinya menjadi suatu penelitian, khususnya penelitian pendidikan. Nah, kalau kita lihat penelitian pendidikan ini mencakup ada penelitian berpikir, data atau informasi yang bersifat empiris, yang bersifat nyata. Nah, di sini ada penelitian pendidikan untuk memperoleh kebenaran didasari oleh berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Nah, itu melalui pengamatan maupun penalaran. Nah, langkah-langkah penelitian pendidikan yaitu merumuskan masalah, mengajukan suatu hipotesis, dari hipotesis kita memerlukan suatu verifikasi data, menarik kesimpulan. Nah, dari sini kalau sebelum kita ke tujuan penelitian pendidikan, nah tentu kita harus mengetahui karakteristik penelitian bidang pendidikan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Sehingga tujuan penelitian pendidikan ini bersifat eksploratif, verifikatif maupun pengembangan. Nah, sistematika penyusunan proposal penelitian ini diawali dari bagian awal. Nah, bagian awal ada bab 1 yaitu pendahuluan, ada bab 2 yaitu kajian teori, dan bab 3 yaitu mencakup metodologi atau metode penelitian. Nah, ini adalah gambaran sistematika laporan penelitian secara umum ya. Nah, tentu itu berbeda tergantung gaya selingkungnya masing-masing. Nah, sistematika hasil penelitian dan pembahasan, ini laporan karena laporan. Komponennya adalah hasil penelitian. Nah, ini berupa nanti bisa reduksi data, yaitu proses memfokuskan dan abstraksi data menjadi informasi yang bermakna. Kalau dalam penelitian kualitatif tentu nanti harus ada reduksi data. Tinjauan umum objek penelitian yaitu gambaran menyeluruh tentang objek yang diteliti termasuk potensi dan aspek yang dapat mengakses pemecahan masalah. Yang selanjutnya adalah deskripsi variabel, yaitu gambaran setiap variabel dengan disajikan dalam bentuk tabel, metrik, diagram, dan bentuk lain dan interpretasi data. Hasil uji hipotesis atau simpulan hipotesis, yaitu mencakup analisa dan pembahasan. Nah, ini ungkapan hasil uji coba ataupun ungkapan hasil uji hipotesis secara statistik. Nah, kalau sistematika selanjutnya yaitu mengenai simpulan, ini boleh dan saran atau saran ya. Nah, simpulan berisi jawaban dari masalah yang diajukan penulis yang terutama nanti di rumusan menjawab rumusan masalah, dan saran menggambarkan kegunaan praktis dari implikasi hasil penelitian. Bisa nanti itu merupakan novelty, yaitu kan ya, atau disarankan nanti muncul novelty, ataupun nanti bagaimana sih dari hasil penelitian ini disarankan apakah lebih diperluas ataukah enggak dalam hal penelitian. Nah, bagian akhir yaitu tentu ada daftar pustaka. Kalau saat ini disarankan nanti menggunakan Mendeley, terus ada daftar simbol dan
lampiran. Nah, sasaran penelitian pendidikan yaitu menyangkut penguasaan konsep, ada pola pikir, ada penelusuran yang miskonsepsi, penamaan konsep sebagai pembentukan karakter, dan sistematis atau sistem pengukuran. Kalau kita biasa ada afektif atau kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, ini adalah kemampuan pedagogi yang harus biasanya diukur, yaitu dilihat dari kognitifnya, dari afektifnya maupun dari psikomotoriknya. Nah, strategi penelitian pendidikan, nah nanti ada kuantitatif. Yang kuantitatif itu juga memerlukan hitung-hitungan statistik. Kualitatif juga menggunakan hitung-hitungan statistik. Nah, kalau kualitatif ini, nah nanti capaiannya adalah berupa suatu hipotesis. Dan itu memerlukan dibuktikan hipotesis yang kita bentuk. Nah, makanya itu secara kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif ini nantinya adalah membuktikan hipotesis, kalau kualitatif adalah memunculkan suatu hipotesis ataupun nanti mixed methods antara kualitatif dengan kuantitatif. Ya. Nah, ketepatan penggunaan pendekatan penelitian kalau kita lihat dari pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif bisa dilihat bahwa bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang ataupun nanti mungkin masih gelap, makanya kita harus melihat suatu suatu faktor yang mempengaruhi secara mendalam, permasalahan-permasalahan secara mendalam. Nah, untuk merumuskan suatu masalah. Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, nah ini bila peneliti ingin memahami makna di balik data yang tampak. Nah, ini yang selanjutnya adalah pendekatan kuantitatif itu bila ingin diketahui sejauh mana sih pengaruh ataupun perlakuan ataupun treatment terhadap subjek tertentu. Kalau kualitatif yaitu bila peneliti ingin memahami interaksi sosial. Nah, selanjutnya adalah bila peneliti ini bermaksud yang tadi saya katakan adalah menguji suatu hipotesis penelitian. Nah, kalau kualitatif adalah bila peneliti ingin memastikan kebenaran data. Nah, pendekatan kuantitatif ini mendapatkan data yang akurat, kalau yang kualitatif itu meneliti tentang sejarah ataupun perkembangannya, dan yang selanjutnya adalah bila peneliti ingin menguji terhadap adanya suatu keraguan tentang kebenaran pengetahuan, teori, dan produk ataupun kegiatan tertentu. Nah, ini adalah langkah-langkah penelitian kualitatif. Yang pertama tentu ada identifikasi masalah, ada pembatasan masalah, ada fokus masalah, dan kita langsung lanjut ke pelaksanaan penelitian, ada pengolahan dan pemaknaan data, ada memunculkan suatu teori, ini kualitatif ya, dan pelaporan hasil penelitian. Nah, pemunculan teori ini bisa dikatakan adalah menemukan suatu ilmu atau pengembangan ilmu atau novelty keterbaruan suatu keilmuan. Ini ya. Nah, kalau kita lihat metode-metode penelitian yang paling sederhana, yang paling sering kita gunakan dalam penelitian pendidikan, ada penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian saat ini. Nah, instrumennya biasanya adalah tes, wawancara, observasi, kuesioner, ataupun sosiometri. Kalau studi kasus yaitu mengungkap atau mempelajari secara intens, secara individu maupun kelompok yang dipandang mengalami kasus. Nah, pengumpulan data ini sangat komprehensif tergantung kasus yang dipelajari. Kalau penelitian survei yaitu mengumpulkan informasi dari sekelompok objek ataupun populasi. Nah, kalau datanya survei ini tentang cakupan populasi yang biasa kita sebut sebagai sensus. Makanya ada sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian yang intinya bersifat mengumpulkan informasi atau data. Nah, kalau penelitian eksperimen ini adalah kegiatan intinya pada lazimnya adalah mengontrol, memanipulasi, dan observasi. Nah, minimum menyusun satu hipotesis. Nah, ini ya. Kalau R&D mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan suatu produk. Nah, biasanya menggunakan metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Nah, itu teman-teman semua yang dapat saya sampaikan.
Kalau nanti ada pertanyaan boleh komentar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.